Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita masih berbincang tentang family unboxing, di mana kita ini belajar dari suatu kasus. Memang banyak orang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi ternyata belajar dari pengalaman hidup orang lain dan kesalahannya adalah guru yang lebih baik lagi. Karena kita tidak perlu mengalami seperti yang bersangkutan. Kita mendengarkan akan kisahnya, lalu kita mendengarkan apa yang membuatnya sadar, dan kesalahannya dia ceritakan awalnya dari mana. Kita belajar supaya kita tidak mengalami apa yang dia alami. Belajar dari kesalahan dan pengalaman hidup orang lain ternyata lebih baik lagi. Jadi kalau kita berbincang tentang family unboxing, mari kita belajar dan berubah. Dan kali ini ada yang menarik sekali. Mungkin istilah ini tidak biasa buat kalian, atau ya buat saya itu sebenarnya juga nggak biasa. Tapi pada kenyataannya ada orang yang seperti ini. Saya tetap pakai nama samaran Bejo dan Mawar. Dan untuk anaknya saya pakai nama samaran. Kalau perempuan saya mau pakai nama Bunga. Kalau laki, Pak, kalau laki supaya lebih gagah saya mau pakai nama Macan Singa atau Leo. Wah, Leo lah, Leopard. Nah, baik, kita akan perhatikan masalahnya. Jadi ini kisah Bapak Bejo. Sebenarnya dia sudah pernah bekerja selama 3 tahun, kemudian di PHK. Nah, ketika di PHK inilah, lalu Mawar istrinya mencoba membantu bekerja. Jadi Mawar bekerja. Dalam prosesnya, Pak Bejo ini mulai terbiasa untuk menggantikan pekerjaan Mawar di rumah. Dari membersihkan rumah, dari mencuci pakaian, menjemur pakaian, bahkan menyetrika pakaian. Bahkan lambat laun dia sudah mulai bisa memasak buat anak-anaknya. Anaknya Bunga berumur 6 tahun dan Leo 2 tahun. Leo aja. Jadi Leo 2 tahun, Bunga 6 tahun. Dan si Mawar ini juga mulai menikmati pekerjaannya, sehingga lambat laun justru terbalik ini fungsinya. Mawar bekerja, kemudian Pak Bejo ini di rumah. Ini yang kemudian muncul, saya jadi bapak rumah tangga. Bapak rumah tangga, bukan ibu rumah tangga. Bagaimana seharusnya? Jadi ternyata Pak Bejo ini sampai titik menyadari sesuatu. Bahwa hidupnya beda dengan orang lain. Karena ketika dia mengantar Bunga, anaknya ini ke sekolahan, ternyata teman-teman yang mengantar kebanyakan ibu rumah tangga. Di awalnya dia agak malu begitu, tapi ya keadaan memaksa dia untuk menerima. Jadi ya dia mulai bergaul dengan ya ibu rumah tangga ini. Dia mungkin satu-satunya bapak rumah tangga yang di situ. Mengapa? Karena sekolahnya nanggung. Cuma 2 jam mau bolak-balik, nanti waktunya habis. Ya sudahlah, ditunggu. Jadi lambat laun ya ibu-ibu jadi kenal dengan Pak Bejo ini nama samaran. Dan mereka pun akrab menceritakan soal anak begitu. Tapi suatu kali
salah satu ibu itu berani mengatakan kepada Pak Bejo, "Loh Pak, maaf ya Pak, seharusnya Bapak kan yang kerja, yang antar anak ini ya harusnya istri," gitu. Kemudian dia sambil gelagapan gitu menjawab, ya keadaannya memang gini Bu, gitu. Tapi ternyata itu mengganggu hatinya. Karena bukan cuma satu ibu yang bicara begitu, ada beberapa ibu yang bicara. Dan muncul pertanyaan ini, saya jadi bapak rumah tangga Pak, bagaimana seharusnya? Ini kisah nyata. Dan saya pernah bertemu orangnya dalam satu acara begitu ya. Sebelum dia datang menanyakan ini karena sesuatu yang berbeda. Dalam pertemuan yang sebelumnya dia bahkan merasa saya tadinya nggak enak sama istri saya. Tapi lama-lama saya jadi lebih nyaman di rumah. Dia ceritakan itu. Dan ya saya tidak berkomentar. Mengapa? Karena begitu ada suatu masalah muncul, maka yang saya cari tahu adalah seharusnya yang ideal seperti apa. Seharusnya yang benar seperti apa. Kebenarannya bicara apa. Saya tidak akan tergesa-gesa untuk memberikan penilaian atau saran. Tidak. Saya bukan orang yang hebat. Saya juga masih belajar untuk membangun pernikahan dan keluarga saya. Belajar menjadi orang tua, belajar menjadi mertua, belajar menjadi opa yang baik. Saya masih belajar terus. Jadi atas hidup orang lain yang sedikit berbeda begitu, ya walaupun mengagetkan saya. Tapi ya saya nggak mau berkomentar. Seharusnya adalah seorang suami, dialah yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Seorang suami berkewajiban membangun rasa aman untuk keluarganya. Seorang suami harus memberikan teladan kepada anak-anaknya bagaimana menjadi seorang pria yang bertanggung jawab, bisa diandalkan, yang bisa mengayomi, menjadi contoh buat anak-anaknya. Itu yang idealnya. Tapi yang terjadi dengan keluarga Pak Bejo ini ya berbeda. Karena satu dan lain hal kemudian terjadi pergeseran. Lalu ya sudah jalan ini. Sudah jalan selama 4 tahun. 4 tahun waktu yang cukup lama. Dan Pak Bejo sebenarnya menikmati. Dia katakan, saya jadi memahami anak-anak Pak. Saya jadi lebih dekat dengan anak-anak. Saya jadi nggak tega meninggalkan mereka kalau saya bekerja. Bayangkan loh. Ikatan batinnya sudah seperti itu. Saya diam aja. Saya coba rekonstruksi ulang kisah hidupnya seperti apa dan sebaiknya seperti apa. Dia bercerita beberapa hal tentang kebiasaannya bangun pagi, menyiapkan anak untuk sekolah. Bunga kebetulan sudah mulai masuk SD. Dan setelah itu sambil dia bawa Leo, dia antar Bunga ke sekolah. Sementara istrinya sudah berangkat kerja. Dia sudah terbiasa dengan rutinitas itu. Jadi saya pun hati-hati untuk memberikan nasihat. Saya ingin tahu sebenarnya dia ingin apa. Jadi saya tidak segera membandingkan yang ideal dengan apa yang dia alami. Saya tanya kepada Pak Bejo. Pak Bejo, dalam hati Pak Bejo, apakah Bapak ingin kembali pada posisi seharusnya? Dan dia mengatakan, tidak Pak. Saya sudah menikmati posisi sebagai bapak rumah tangga. Oke, baik. Saya coba ikuti alur pikirnya.
Apakah selama ini istri keberatan dengan keberadaan Pak Bejo sebagai, maaf, bapak rumah tangga yang mengambil alih urusan rumah tangga? Istri saya nggak keberatan, Pak. Wow, oke, baik. Jadi artinya Bapak juga nyaman-nyaman saja dan istri nyaman? Iya, Pak. Nyaman-nyaman aja. Berarti masalahnya karena Bapak dikomentari orang lain ya? Iya, Pak. Loh, sudah pernah bicarakan ini dengan istrimu? Sudah pernah, Pak. Dan istri saya menghibur saya. Sudahlah, Pak, enggak usah didengarkan lah. Kita ini punya keluarga sendiri, rumah tangga sendiri. Peduli apa dengan komentar orang lain? Dan kita ini kan sudah jalani 4 tahun dan semuanya baik-baik saja. Sudahlah, Pak. Karena kalau Papa minta aku kembali seperti ketika 3 tahun pertama pernikahan kita, di mana aku full jadi ibu rumah tangga, wah rasanya berat. Aku nggak apa-apa kok, Pak. Aku kerja nggak apa-apa. Nah, perkataan dari istrinya ini yang membuat Pak Bejo ini juga merasa terhibur dan tidak masalah. Lalu, apa saran saya kepada Pak Bejo? Ya, saya tanyakan kepada Pak Bejo. Pak Bejo, karena ini merupakan keputusan bahwa tidak ada masalah, ya kembali kepada kesepakatan bersama. Tapi Pak Bejo ingin tahu nggak sebenarnya yang ideal seperti apa, yang harusnya Pak Bejo tahu dan bagaimana mengarah ke sana. Ya Pak, walaupun saya sementara ini menerima, saya ingin tahu Pak. Saya ingin kembali seperti semula, tapi bagaimana caranya? Dan saya lanjutkan lagi di episode berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.